Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi tentang kesamaan fungsi trigonometri sebagai tugas dari mata kuliah trigonometri yang diampu oleh dosen Dr. Buhaira MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahida, NIM 2120203884202007 dari Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Parepare. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu kesamaan fungsi trigonometri. Suatu bentuk fungsi goniometri mungkin sekali dapat diubah menjadi bentuk lain atau bentuk yang lebih sederhana. Dalam hal ini kita berbicara tentang kesamaan atau identitas. Jadi kesamaan fungsi trigonometri disebut juga dengan identitas fungsi trigonometri. Nah, dua bentuk fungsi goniometri disebut identik jika kedua bentuk tersebut sama artinya. Maksudnya nilai fungsi-fungsi goniometri tersebut sama untuk setiap harga variabel. Maksudnya nilai dari ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, itu yang disebut dengan identik. Kemudian adanya hubungan antara perbandingan goniometri yang merupakan kesamaan yang paling sederhana. Yang selanjutnya, hubungan atau rumus-rumus tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan kesamaan-kesamaan yang lebih rumit. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada rumus identitas. Nah, rumus identitas yang pertama yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku. Nah, di mana jika kita ingin mencari nilai sin X-nya, maka diperoleh Y per R atau sisi depan per sisi miring. Kemudian untuk cos-nya, untuk cos X-nya yaitu X per R atau sisi samping per sisi miring. Nah, untuk membuktikannya kita memerlukan rumus Pythagoras, yaitu Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di mana rumus Pythagoras ini kemudian dibagi R kuadrat sehingga diperoleh Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, sehingga bentuk yang ini dapat disederhanakan menjadi seperti ini, sehingga diperoleh Y per X kuadrat ditambah X per R kuadrat sama dengan 1. R kuadrat per R kuadrat sama dengan 1, sehingga di sini 1. Nah, selanjutnya di sini sin X sama dengan Y per R. Jadi Y per R di sini dapat diganti menjadi sin X, sehingga sin X kuadrat ditambah, nah di sini juga yang X per R di sini sama dengan cos X. Jadi di sini juga diganti atau dirubah, sehingga sin X kuadrat ditambah cos X kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian bentuknya dirubah menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti terbukti bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada
rumus identitas yang kedua, yaitu tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Nah, kita buktikan apakah rumus identitas tersebut benar. Nah, tadi di slide sebelumnya atau di rumus identitas yang pertama, kita telah mengetahui bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kemudian rumus identitas tersebut kita bagi dengan cos kuadrat X, sehingga jadilah bentuknya seperti ini, yaitu sin kuadrat X per cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan seperkuadrat X. Nah, selanjutnya kuadratnya ini dikeluarkan sehingga atau disederhanakan sehingga jadilah seperti ini, sin X per cos X kuadrat. Nah, yang ini cos kuadrat X per cos kuadrat X menjadi 1. Kemudian yang ini berubah menjadi ini, yaitu seper cos X kuadrat. Nah, perlu juga diingat bahwa tan X sama dengan sin X per cos X. Kemudian secant X sama dengan seper cos X. Nah, di sini kan sin X per cos X sama dengan tan X. Jadi di sini kita tulis tan X kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian seper cos ini diganti menjadi yang ini, secant X kuadrat. Nah, sehingga jadilah bentuknya tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Maka terbukti bahwa rumus identitas yang kedua ini benar. Selanjutnya kita masuk pada rumus identitas yang ketiga, yaitu kotangan kuadrat X ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat X. Nah, kita buktikan apakah rumus identitas tersebut benar. Nah, di sini kita juga menggunakan rumus identitas yang pertama, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian kita bagi sorry. Nah, kemudian kita bagi dengan sin X, masing-masing dibagi dengan sin X, sehingga sin kuadrat X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan seper sin kuadrat X. Nah, yang ini menjadi 1. Kemudian cos kuadrat X per sin kuadrat X menjadi ini cos X per sin X kuadrat, kemudian seper sin X kuadrat. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa kotangan X sama dengan seper X sama dengan cos X per sin X, dan seper sin X sama dengan
cos X. Nah, di sini cos X per sin X kita ganti dengan kotangan X. Ini. Kemudian untuk seper sin X kita ganti dengan cos X. Yang ini. Selanjutnya satu ditambah kotangan kuadrat X sama dengan cosecant kuadrat X. Jadi terbukti bahwa kotangan kuadrat X ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat X. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini kita bagaimana caranya supaya sisi kanan dan sisi kiri itu nilainya sama. Jadi kita bebas memilih yang mana yang mau dirubah atau diotak-atik. Tapi lebih biasanya itu kita otak-atik yang sebelah kiri, yang bagian sini. Nah, langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, di sini cos kuadrat X. Nah, kemudian buka kurung 1 ditambah tan kuadrat X. Nah, tan di sini bisa diubah bentuk menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X, sehingga diperolehlah cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X buka kurung 1 tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X tutup kurung sama dengan 1. Nah, kemudian masing di sini ada tutup kurung. Nah, masing-masing di dalam tutup kurung ini dikali dengan cos kuadrat. Ini dikali cos kuadrat dikali 1, kemudian cos kuadrat dikali sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, di sini cos kuadrat X dikali 1 sama dengan cos kuadrat X. Kemudian untuk cos kuadrat X dikali sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, selanjutnya cos kuadrat ini bisa dicoret. Nah, sehingga yang tinggal yaitu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, kemudian kita ubah posisinya, yaitu sin kuadrat X dipindahkan ke depan. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi yang sin sama cos ini posisinya ditukar. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa di dalam rumus identitas itu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi di sini 1, kemudian di sini juga 1, berarti terbukti bahwa cos kuadrat X buka kurung 1 tambah tan kuadrat X tutup kurung sama dengan 1. Jadi terbukti. Ya, itulah tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, and see you. Make you wish you were dead. Every time she moves on, she